warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Olivia Winarti, Dwi Purwanto, Desitia N, dan Chandra Bagus. Di sini kami akan mempresentasikan tentang produk UMKM kerajinan Edelweiss kering di Kota Kudus. Pengertian UMKM. UMKM adalah usaha mikro kecil menengah, yaitu unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Menurut Tambuhan 2012, Sria 2010 mencatat bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian lokal daerah. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Peran UMKM dalam perekonomian nasional. 1. Pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. 2. Penyedia lapangan kerja. 3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Oleh karena itu, pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing, serta dapat terus menumbuhkan wirausahawan yang baru yang lebih unggul. Ciri-ciri UMKM. 1. Manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, berkelanjutan, efisiensi, keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Berdampak pada kinerja penjualan yang dijalankan, sehingga untuk bisa mempertahankan kinerja penjualan di persaingan yang ketat tersebut diperlakukan usaha berupa kualitas produk yang baik, berani mengambil risiko dan agresif, dan memiliki ide yang kreatif agar lebih menarik konsumen. Berikut uraian produk bunga Edelweiss. Edelweiss mempunyai nama latin yaitu Leontopodium alpinum yang tumbuh di pegunungan tinggi Himalaya dan Siberia. Dalam bahasa Jerman, Edel berarti mulia dan Weiss berarti putih. Edelweiss tumbuh di iklim pegunungan yang keras dan tumbuh di bebatuan puncak gunung. Saat bunga ini dipetik dan disimpan di tempat yang kering dengan temperatur yang dingin dan lembab, bunga ini tidak akan berubah warna seolah tetap hidup dan abadi. Warna Edelweiss sendiri adalah broken white, kekuning-kuningan, dan keabu-abuan. Edelweiss mempunyai paras yang cantik, namun di balik kecantikannya mempunyai mitos mengenai kisah cinta menyedihkan yang cukup dikenal dan dipercaya oleh banyak orang. Weiss menurut produsen, Weiss dari kata Edelweiss. Kata Weiss artinya putih, bersih, suci. Lalu dalam filosofi saya sendiri, Weiss artinya mengagumi dari segi bahasa Jawa dalam lingkup kalangan muda-mudi. Lalu nama floral artinya bunga. Jadi digabungkan adalah bunga yang selalu dikagumi dan putih yang bersih. Berikut ada biodata singkat dari owner Weiss Floral, yaitu Fania Febianti. Ia berusia 18 tahun dan seorang mahasiswa UNES Pendidikan Seni Rupa, semester 2. Selain dia mahasiswa, dia juga mempunyai bisnis, yaitu Weiss Floral, yang telah berkembang di Kota Kudus, tepatnya di Desa Darsalam. Nah, ada pun jenis-jenis bunga yang dijual yang sebelumnya dirangkai dan setelah menjadi buket, yaitu ada 1 bunga Edelweiss
yang satu tangkai atau satu batangnya itu senilai Rp2.500. Lalu ada bunga lagurus yang per batangnya itu Rp4.000 dan bunga sataria per batangnya itu Rp2.000. Terus bunga baby breed per batangnya itu Rp15.000. Lalu ada bunga gandum yang per batangnya itu Rp10.000. Lalu ada bunga date avena per batangnya Rp3.000. Lalu ada daun ruskus per batangnya Rp5.000. Bunga cantel per batangnya Rp15.000 dan bunga kaspea per batangnya Rp15.000. Nah, di situ ada kode yang saya tulis pakai bintang. Nah, itu yang paling best seller seperti bunga edelweiss, bunga lagurus, bunga gandum, bunga cantel, seperti itu. Nah, berdasarkan analisis dari transkrip wawancara yang kemarin kelompok kami laksanakan dan saya sendiri yang berkunjung ke rumah owner, berkunjung singkat. Nah, dari hasil penelitian tersebut mengenai produk UMKM yang berkembang memunculkan perilaku pada konsumen untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk dalam proses yang mendahului dan menyusul dari tindakan ini. Karena di era yang modern ini, segala macam teknologi semakin berkembang hingga bisnis di kalangan anak muda hingga remaja berkembang sebagaimana konsumen beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Nah, biasanya mereka itu akan berupaya untuk meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan terhadap produk tersebut. Nah, sebagaimana dalam teori ekonomi mikro, contohnya yang dialami oleh si produsen sendiri. Seorang konsumen A dari Kalimantan order lewat via Shopee di akun Ways Floral. Pertama, si konsumen A itu order Edelweiss Mini bucket seharga sekian, 50-an sepertinya. Nah, setelah orderan sampai ke pihak konsumen, ternyata buket lebih baik dari yang ada di foto. Sehingga muncullah dominated by unplanned behavior atau tidak terencana. Pembelian tidak terencana. Akhirnya konsumen A order kembali karena merasa puas dengan produk Ways Floral. Nah, selain itu, yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk tersebut adalah dilihat dari packagingnya, seperti ukuran. Konsumen itu merasa tertarik dengan adanya buket mini. Nah, buketnya itu kecil banget, kayak buket souvenir gitu. Kan unik ya, biasanya kan souvenir kan kayak ada souvenir dari solet atau garpu, sendok. Nah, ini tuh Ways Floral bisa dibuat bucket, kan lucu gitu buat pernak-pernik perhiasan. Terus dari segi warna. Nah, bunga Edelweiss ini ada berbagai macam jenis warna, ada merah, putih, ungu, jingga, kuning. Sehingga itu warnanya apik untuk dipajang, sehingga konsumen itu tertarik terhadap produk tersebut. Kemudian kontras. Dalam penataan buket bunganya, pemilihan warnanya itu sangat seimbang, balance antara warna yang satu dengan warna yang lainnya. Jadi tidak mati. Lalu, posisi. Nah, dalam penyusunan produk tersebut, cara penempatan si owner dalam menyusun bunga itu terlihat elok. Sehingga itu membuat si konsumen itu merasa kayak wow, interesting gitu. Nah, tapi dari sisi kelebihannya ada juga yang membuat si konsumen itu kayak kurang begitu tahu akan produk tersebut. Nah, dalam hal iklan, dalam pemaparannya si produsen itu hanya memasarkan secara manual oleh pihaknya sendiri, oleh owner sendiri. Tidak ada campur tangan dari pihak kedua seperti endorsement oleh selebgram. Kan di Kudus kan banyak ya selebgram yang terkenal, dari mulai selebgram kosmetik, dari selebgram food, dari selebgram yang lain-lain banyak. Tapi ownernya itu nggak mau mencoba endorsement dari selebgram yang ada di Kudus sendiri. Nah, sehingga
Hal tersebut itu membuat orang lain itu nggak mengetahui ternyata ada produk sebagus ini. Soalnya produk Waste Floral ini produk bunga Edelweiss kering yang hanya ada di Kudus. Soalnya menurut si owner, buket bunga di Kudus itu cuman memaparkan bunga satin, bunga flanel. Nah, kan dia itu bisa jadi gimana ya? Bisa jadi peluang buat si produsen untuk meningkatkan penjualannya tersebut. Soalnya jika si produk tersebut dipasarkan oleh selebgram, pasti akan berkembang lebih banyak. Yang awalnya followers owner di media sosial itu hanya sedikit, hanya lingkup-lingkup temannya sendiri. Sedangkan kalau di endorsement kan followersnya banyak. Nah, itu salah satu kekurangannya dari produk ini. Nah, selain itu, dalam keputusan penetapan harga oleh si produsen mungkin tergantung pada persepsinya ya mengenai kualitas produk yang dipasarkan. Kan produknya kan langka, nggak ada dijumpai di kota Kudus. Nah, dijual dengan harga yang menurutnya itu mungkin rendah ya, tapi kan di kalangan ekonomi di kota Kudus yang hanya sekian ini, kadang itu konsumen ingin membeli itu berpikir 2 kali. Kok harganya segitu? Kok cuman kecil, tapi kok harganya segitu sih? Jadi itu keinginan untuk membeli itu terhalangi dengan harga yang begitu besarnya. Tidak pas di kantong. Nah, tapi jika tingkat pengetahuan konsumen rendah terhadap harga bunga Edelweiss dan pemerolehannya memungkinkan membuat produk tersebut sepi karena terlalu mahal jika dipasarkan di wilayah Kudus dengan UMKM yang rendah. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari segi konsumen, terkadang itu konsumen hanya berpikir jangka pendek atau short term perspektif, bahwa konsumen itu tidak mengetahui apakah hal tersebut berfungsi untuk kedepannya atau tidak. Hal seperti itu memunculkan resiko seperti 1. Resiko fungsi. Pada akhirnya, konsumen merasa kecewa karena produk tersebut hanya berfungsi sebagai keindahan saja. Ketika konsumen membeli produk dengan harga 100-300k, kemudian memunculkan yang kedua yaitu resiko keuangan. Karena pada dasarnya saat konsumen kesulitan keuangan, ia merasa membuang uang karena dengan harga sekian hanya mendapatkan produk tersebut. Kalau dipikir-pikir kan kayak eman juga seperti itu. Dengan harga 300k hanya dapat produk seperti itu. Nah, misal aku beli makan kan pasti itu kenyang. Nah, kadang kan konsumen kalau kesulitan dalam hal keuangan kan seperti itu mikirnya. Terus yang ketiga, memunculkan resiko psikologis. Konsumen membeli produk karena perasaan ego yang tinggi. Seperti salah satu contoh yang dialami oleh konsumen B. Ia membeli produk buket dari Waste Floral senilai 175k. Karena di hari H, kekasih berulang tahun. Nah, oleh karena itu, konsumen B membeli produk tersebut karena menuruti ego. Egonya seperti apa? Nah, egonya itu membelikan kekasihnya sebuah kado. Kan perasaan senang. Nah, itu kan hanya terlintas, hanya short term perspektif. Nah, demikian analisis singkat dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan kata, kesalahan, dan ada materi yang kurang begitu lengkap. Mohon dimaafkan karena kita kelompok 5 sama-sama belajar. Terima kasih atas bimbingannya Bu Rizka dan Mbak Yaya selaku Asdos dari Psikologi Konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.